saya berkomunikasi dengan keluarga itu bisa melalui doa bersama, dan ini saya anggap berhasil ya. Bersyukur, bersuka, dan terus berkarya. Berjumpa kembali dengan saya, Heribertus Wahyu Wistara, orang biasa yang luar biasa beruntung. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, terutama tentang bagaimana cara mensikapi bila dalam satu keluarga ada yang sering mengeluh, menyalahkan, dan membandingkan. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi ini yang saya sampaikan adalah cerita pengalaman saya pribadi yang terkait dengan pertanyaan tersebut, dan mungkin kalau dinilai dari teori-teori yang ada mungkin tidak terlalu selaras, namun ini yang saya alami. Oke, yang pertama yang perlu kita sadari dan saya lakukan, karena waktu itu saya juga mengalami hal yang serupa, walaupun tidak sama persis ya. Jadi yang pertama, saya membiasakan diri untuk koreksi diri. Jadi saya sebelum menyalahkan pihak luar, saya koreksi dengan diri saya sendiri. Apa yang saya alami, kenapa bisa begitu, kira-kira kalau dari sisi saya bagaimana ya. Nah, kalau kita dihadapkan dalam situasi yang seperti ini, seperti itu maksudnya ya. Jadi di keluarga ada yang masih sering mengeluh, saling menyalahkan, bahkan membandingkan. Itu kalau dinilai dari energi, artinya saya boleh berada di tempat yang dekat dengan situasi tersebut, artinya di dalam diri saya mungkin masih ada seperti itu. Ini koreksi ya, koreksi diri saya ya waktu itu ya. Jadi saya mencoba menelusuri apakah saya masih mengeluh juga, atau masih banyak hal-hal negatif yang masih saya lakukan. Nah, setelah tahap itu selesai, ya tinggal nanti hasilnya seperti apa dari koreksi itu. Kalau memang masih ada seperti itu, ya kita coba perbaiki dan nanti kita lihat hasilnya. Namun kalau kita merasa sudah oke kok, saya sudah nggak pernah mengeluh, saya sudah selalu berprasangka positif, tidak pernah negative thinking, tinggal sekarang kita jalani proses selanjutnya. Namun bagaimana cara menyampaikan hal ini agar tidak menambah masalah baru, karena hal ini kan sensitif ya, karena kita harus memberitahu orang lain dengan cara yang halus tentunya, karena ini sensitif. Semua orang pada dasarnya tidak mau disalahkan, sehingga kalau dikritik itu tidak semua orang bisa menerima. Sebagai contoh, misalnya saya dalam berkeluarga ini, saya berempat ya. Saya punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi kami berempat. Dan tentunya proses ini juga berjalan dari step by step ya, tidak secepat membalikkan tangan ya. Jadi kita bertumbuh bersama untuk sama-sama menuju ke
posisi atau situasi yang lebih baik. Yang saya lakukan, yang pertama, saya mencoba untuk mendapatkan informasi yang sama. Contohnya saya dengan pasangan ya. Jadi kalau aku ikut sebuah seminar atau pelatihan, itu saya nggak mau sendiri. Saya selalu ikut berdua, terutama dengan pasangan ya. Karena saya berpikir kalau saya hanya mau hemat, saya daftar satu dan nanti hasilnya saya bagi ke pasangan saya, pasti hasilnya berbeda. Beda kalau kita ikut bersama, informasi yang kita terima sama, dan nanti kita bisa diskusi terkait dengan hasil seminar atau pelatihan itu apa. Oke, sebentar saya balik arah dulu ya. Oke, nah dengan begitu informasi yang kita terima sama dan hasilnya juga lebih baik, karena di dalam keluarga, di rumah, kita bisa lebih satu frekuensi gitu loh maksudnya. Nah, itu idealnya. Namun kalau sudah terlanjur situasi itu terjadi dan seperti di awal tadi kita sudah merasa oke, tapi lingkungan di rumah masih seperti itu, ya setidaknya kita bisa ajak untuk ikut pelatihan bersama atau seminar bersama. Tapi kan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dan mau melakukan hal ini. Namun hal yang paling bisa dilakukan ya kita informasikan atau kita sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita tentang mengeluh, tentang hal-hal negatif itu tidak baik, dengan cara yang mudah dipahami dan dengan yang halus tentunya ya. Namun sebelum melangkah ke situ, waktu itu saya berpikir seperti apa yang pernah disampaikan bila kita ada kejadian darurat di pesawat atau di mana, itu siapa yang perlu dikasih oksigen pernafasan buatan ini, ke kita dulu atau ke keluarga kita di samping kita. Misalnya kita naik pesawat satu keluarga. Ternyata waktu itu saya mendapat jawaban justru kita sendiri yang didahulukan agar nanti kita bisa menolong yang lain. Karena kalau kita menolong yang lain, kita bisa kehabisan napas dan kita sendiri yang tidak tertolong. Itu satu hal yang saya pahami dan itu saya praktekkan. Jadi intinya kita harus memperkuat fondasi kita sendiri dulu sebelum kita merubah orang lain ibaratnya ya. Jadi kita kuatkan dulu kita. Kalau kita sudah kuat, secara perlahan kita sampaikan apa yang menjadi maksud kita. Sebagai contoh, kadang saya masih mendengar pasangan saya mengeluh misalnya. Jadi saya tidak saat itu langsung saya sampaikan, cuman ya saya senyum aja dan tidak langsung merespon dengan dengan pendapat saya sendiri gitu, tapi saya hanya senyum aja. Tapi di kesempatan yang lain, misalnya nanti setelah waktunya rileks, ya kita ngobrol. Aku bilang sebaiknya kita menghindari hal-hal yang negatif seperti mengeluh dan lain sebagainya, karena mengeluh itu bisa membatalkan doa kita loh gitu. Aku kasih contoh seperti itu.
Karena kita sudah berdoa pengen sesuatu, tapi dengan kita mengeluh yang berlawanan, akhirnya doa itu jadi auto batal ibaratnya. Jadi memang mengeluh, menyalahkan, dan membandingkan itu ibaratnya satu paket ya, bisa dibilang. Tapi pada dasarnya ya seperti itu yang saya alami. Jadi memang ini tidak serta-merta bisa langsung berubah, tapi ya step by step. Kadang sudah dikasih tahu seperti itu, secara tidak sadar dia mengeluh lagi misalnya. Nah, saya ulang lagi. Jadi saya juga nggak langsung merespon, tapi di waktu yang tepat, yang rileks, kita diskusi. Begitu juga dengan anak-anak. Dengan anak-anak, kebetulan saya setiap malam itu ada ritual, bukan ritual ya. Jadi saya membiasakan diri untuk selalu berdoa bersama sebelum tidur di malam hari. Jadi saya berkomunikasi dengan keluarga itu bisa melalui doa bersama. Dan ini saya anggap berhasil ya. Jadi misalnya pasangan kita masih sering mengeluh. Nah, di dalam doa bersama itu kan kalau kami, saya memang mungkin salah satu memimpin doa, tapi di dalam doa tersebut itu nanti kita bisa bergantian, kita menyampaikan, berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang menjadi rasa syukur kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu kita bergantian. Jadi misalnya pasangan saya masih ada sering mengeluh, saya berdoa. Di dalam doa bersama itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk masing-masing tidak mengeluh, selalu berpikir positif, berprasangka baik, dan lain sebagainya. Jadi apa yang mau kita sampaikan ke pasangan kita itu saya sampaikan lewat doa kepada Tuhan, dan pasangan saya mendengar. Kalau mau lebih spesifik lagi tentunya akan lebih baik ya. Jadi misalnya kita mendoakan satu persatu, si pasangan begini, anak pertama begini, anak kedua begini. Jadi masing-masing kita sampaikan apa yang menjadi rasa syukur kita dan apa yang ingin kita inginkan maksudnya. Jadi di doa itu kan saya selalu bersyukur dulu baru kita meminta. Mungkin ini terlalu sederhana ya, tapi ini yang saya lakukan dan saya alami, dan puji Tuhan saya mendapatkan perubahan baik di setiap waktu. Semakin kesini semakin baik begitu. Mungkin ini sekedar pengalaman pribadi saja, kita berbagi pengalaman. Dan bila mana video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan tentunya subscribe ya yang belum subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.